Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini Kanidia mau bahas materi akuntansi. Udah lama banget nggak bahas akuntansi. Materinya materi perusahaan dagang tentang jurnal khusus nih. Ya karena itu adalah basic banget sebenarnya. Tapi masih ada beberapa orang yang kadang bingung dan lumayan butuh waktu untuk mengerjakan soal-soal jurnal khusus dan jurnal umum di perusahaan dagang. Nah, tapi sebelum lanjut, Kanidia juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang mensupport Kanidia dengan cara subscribe, like, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan bisa membuat Kanidia menjadi lebih bersemangat pastinya ya. Biar video ini gak berhenti sampai sini doang. Dan harapannya kita bisa melahirkan video-video yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Masih tanggal 3 lagi ya, membeli barang dagang secara tunai. Oke, kira-kira apa? Beli tunai, berarti pasti bakal mengeluarkan duit kan ya. Jadi ada pengeluaran kas pasti. Lalu kita ke tanggal 5, jual barang secara tunai seharga 15 juta. Kalau kita jual barang secara tunai, ya pasti ada duitnya kan. Berarti kita lagi menerima uang atau penerimaan kas. Next, tanggal 6, jual BD, barang dagang ya, dengan syarat 2/10 N/30 seharga 10 juta. Nah ini jualnya jadinya apa dong kak? Tunai atau kredit? Nah di akuntansi ada istilah syarat pembayaran atau termin ya. Jadi ini adalah contoh dari syarat pembayaran yang 2/10 N/30. Kalau muncul yang seperti itu artinya apa ya kak? Itu udah fix auto masuk dalam kategori transaksi kredit alias tidak tunai, alias kita lagi kalau menjual secara kredit berarti kita punya piutang ke orang lain, begitu ya. Nah, karena ini adalah kegiatan transaksi penjualan secara kredit, maka bakal masuk ke jurnal apa? Iya, bakal masuk ke jurnal penjualan dong ya. Kita lanjut ke tanggal 7 ya. Jadi di tanggal 7 katanya ada penerima retur dari tanggal 6 sebesar 1 juta. Nah, apaan tuh retur kak? Jadi di akuntansi jasa dan dagang, seperti yang udah kali dia sebut di awal ya, ada beberapa hal yang beda. Nah, bedanya adalah kalau perusahaan dagang sebenarnya materinya jauh lebih banyak. Nah, termasuk si retur ini. Jadi kalau di retur di akuntansi sebenarnya diambil dari kata return dari bahasa Inggris yang artinya pengembalian. Berarti di tanggal 7 kita menerima pengembalian dari tanggal 6. Emang tanggal 6 kita ngapain sih kak? Ya, tanggal 6 kalau kalian lihat baik-baik kita lagi menjual barang. Loh, menjual barang dan dikembaliin kak. Iya, di akuntansi perusahaan dagang hal itu mungkin kok. Jadi kalau misalnya kita jual barang ke orang lain, terus udah ada kan spesifikasi barangnya, ternyata pas sampai di tokonya malah barangnya beda. Nah, di akuntansi mungkin banget selama udah dibicarain di awal ya, untuk barang itu dikembalikan ke toko kita kalau misalnya spesifikasinya nggak sama kayak gitu. Nah, di tanggal 7 ini kita akhirnya menerima retur barang yang udah kita jual secara kredit alias duitnya belum kita ambil kan ya. Ternyata dibalikin sebesar 1 juta. Tadi kan belinya 10 juta tuh. Nah, gimana dong kak? Nah, perlu kita cari tahu ini masuk di penerimaan kas nggak? Ya enggak, karena kita enggak menerima kas kan. Adanya kita menerima barang yang kita jual dikembaliin karena misalnya ada yang cacat atau apa gitu. Mengeluarkan kas enggak? Ya enggak, karena kan barangnya emang kembali ke kita. Tapi si pembeli ini juga kan membelinya secara kredit nih ya. Jadi enggak mungkin dia sampai ke toko kita terus marah-marah ngomongnya kayak gini. Nih saya kembaliin barang kamu, mana duit saya? Ya enggak bisa. Secara kemarin dia belinya kredit, oke? Jadi kita kan jualnya kredit. Berarti kalaupun dia datang terus marah-marah ke toko kita paling ngomongnya kayak gini. Oke, barangnya saya ambil. Nah, jadinya biar adil, utang kamu yang kemarin 10 juta saya kurangi 1 juta ya. Oke, deal ya? Deal, kayak gitu. Jadi gak akan mengeluarkan kas. Nah, kita menjual gak? Enggak, karena yang jualnya tanggal 6. Nah, ini sekarang kita udah tanggal 7. Membeli gak? Enggak. Berarti transaksi tanggal 7 ini ditolak untuk semua jenis jurnal khusus. Apa dong kesimpulannya kak? Dia bakal ditampung di, ya mantap banget, di jurnal umum.
Nah, case seperti ini adalah case yang nongkrongnya pasti di jurnal umum. Kayak gitu. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya, tanggal 8. Membayar utang tanggal 3 Juni. Nah, karena kita malah membayar utang, udah pasti kita bakal mengeluarkan uang kan ya. Berarti bakal masuk ke jurnal pengeluaran kas pastinya. Kalau tanggal 10 gimana nih? Membayar gaji karyawan, ya udah pasti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kok eksis banget sih Kak pengeluaran dan penerimaan? Ya kan normalnya emang gitu ya. Biasanya sih kalau kegiatan utama kita ya harusnya berkaitan dengan duit dong ya. Entah kita terima atau mengeluarkan uang pastinya. Lanjut tanggal 12, beli barang dagang dengan syarat. Nah, ini ada kata syarat lagi nih. Kalau kan dia tadi sampaikan, kalau ada kata syarat dan modelnya kayak gini, ini maksudnya apa sih Kak? Ntar kan dia buatin video terpisah ya, untuk menganalisis maksud dari 2/10 N/50 ini. Tapi intinya adalah kalau ada kata syarat, udah pasti transaksi itu secara kredit alias nggak tunai, nggak pakai duit. Berarti kita lagi membeli secara kredit. Nah, kalau beli secara kredit masuk di jurnal apa? Iya, udah jelas banget bakal masuk ke jurnal pembelian. Next, 14. Melakukan retur atas transaksi tanggal 12. Nah lo, ketemu retur lagi yang artinya tadi apa? Iya, pengembalian. Pengembalian gak melulu kalau kita jual terus barangnya rusak dikembaliin ke toko kita. Bisa juga kita yang beli terus barangnya rusak. Lah kita kembaliin ke toko tempat kita beli. Jadi kasusnya bisa untuk dua kemungkinan. Nah kalau misalnya retur di akuntansi, itu kemungkinan besar tempatnya bakal di jurnal umum. Kenapa? Ya kita coba cek dan recheck lagi ya. Tanggal 12, kan katanya retur transaksi tanggal 12. Tanggal 12 kita ngapain sih? Beli secara kredit. Oke, beli secara kredit. Terus tanggal 14 kita marah-marah nih. Barangnya nggak sesuai perjanjian. Ada yang rusak 200.000. Kita datang, balikin ke toko tempat kita beli. Terus kita harus ngomong apa dong di toko itu? Ini barangku 200.000, ganti duit aku 200.000 ya. Bisa nggak kayak gitu? Ya nggak bisa, karena di tanggal 12 waktu belanjanya kita kredit, kita ngutang. Berarti ya paling karena kita harus sadar diri, paling kita ngomongnya kayak gini. Ini barang kamu saya kembaliin 200.000 sebagai bentuk ganti rugi, utang saya berkurang 200.000 ya. Oke? Iya, oke. Jadi apakah ada terjadi transaksi penerimaan kas? Gak ada. Pengeluaran kas? Gak ada. Penjualan? Ya enggak. Pembelian secara kredit juga enggak. Maka dia bakal masuk ke jurnal umum. Kita ke tanggal 15, membayar biaya listrik. Ya udah pasti masuk ke jurnal pengeluaran kas ya, karena kita bayar listrik nih. Tanggal 16, menerima pelunasan. Nah ada pelunasan piutang dari tanggal 6, berarti kita bakal terima duit dong ya. Jadi jurnal penerimaan kas. Next, 19, beli secara kredit. Ya udah jelas banget bakal masuk kemana? Jurnal pembelian. Pembelian secara kredit kan ya. Next, ada lagi. Ini banyak ya, sekalian biar kita latihan dan expert pokoknya. Tanggal 20, bayar gaji karyawan. Masuk apa? Iya, udah jelas banget. Pasti masuk ke pengeluaran kas. Melunasi transaksi tanggal 12. Emang kita ngapain tanggal 12? 12 kita beli secara kredit. Oke, kalau kita lunasi berarti kita pasti mengeluarkan duit lagi nih. Pengeluaran kas. Next, 25, menjual secara tunai. Alhamdulillah, berarti bakal ada penerimaan kas dong ya. 25 lagi, menjual dengan syarat EOM. Tadi dia udah sebut kalau ada syarat berarti itu adalah transaksi kredit. Nah karena kita menjual secara kredit berarti masuk di jurnal. Iya dong ya, jurnal penjualan. Enak banget sih sebenarnya. Yang penting udah tahu konsep, udah gak ada yang susah. Bayar gaji karyawan, ya udah pasti masuk ke pengeluaran kas lah ya.
Terakhir tanggal 30 lagi menerima pelunasan tanggal 25. Tanggal 25 yang kita ngapain? Jual secara kredit. Berarti tanggal 30 kita waktunya terima duit. Jurnal penerimaan kas. Nah, selanjutnya kita bakal bahas gimana Kak cara memasukkan data ini. Gimana cara membuat jurnal atau tampilan dari jurnal pengeluaran kas Kak, isinya gimana dan seterusnya. Ntar bakal kami dia buatin di video selanjutnya. Jadi stay tune terus di channel Ekopedia, share ke teman kamu biar kita bisa saling berbagi ilmu pastinya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Kanida yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanida yang lain juga ya.